Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Dalam Suara Gembala kali ini saya akan ngajak saudara untuk membahas tentang satu kata yang hari-hari ini banyak dipakai dalam pembicaraan antara anak muda, yaitu istilah salfok. Saudara tahu istilah salfok? Itu singkatan dari salah fokus. Gagal fokus, salah fokus itu menjadi satu istilah yang sekarang banyak dipakai. Salah fokus itu artinya begini, saudaraku. Mestinya yang menjadi fokus itu adalah sesuatu, tetapi ada hal-hal lain yang bikin bias sehingga nyimpang dari fokus yang sebenarnya. Itu yang disebut salah fokus, gitu ya, saudaraku ya. Nah, itu bisa dipakai dalam segala keadaan, itu yang disebut salfok atau salah fokus. Nah, di dalam hidup rohani kita yang dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, menjadi milik Kristus, kita yang diberi Alkitab yang adalah petunjuk untuk hidup yang benar itu seperti apa, kebenaran itu seperti apa, itu ada di dalam firman-Nya. Mestinya kita tahu apa yang harus jadi fokus di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai milik Kristus, sebagai umat tebusan, dan mana yang bukan, mana yang hanya sekedar, ya bukan yang harus difokuskan gitu ya. Ada, tetapi bukan itu fokusnya, begitu saudara. Saya akan ajak Anda untuk melihat firman yang terkenal, yang Anda pasti sudah hafal dengan ayat ini. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Saya bacakan, saudaraku. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan kita supaya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kemudian kalimat berikut dikatakan, ini janji ya, maka semuanya itu mengacu kepada perkara-perkara jasmani yang dicari oleh manusia kebanyakan. Nah, karena dalam perikop hal kekhawatiran ini, kalau saudara baca mulai ayat 25 dan seterusnya, yang kemudian disimpulkan di ayat yang ke-33 tadi, Tuhan sedang berbicara tentang kekhawatiran. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai, begitu ya. Kemudian Tuhan suruh kita belajar dari burung di udara yang dipelihara oleh Tuhan, yang nggak pernah menabur, nggak pernah menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di sorga, begitu ya. Kemudian Tuhan juga berbicara tentang pakaian, sampai Tuhan pakai istilah segala kemegahan, kemewahan, keindahan dari pakaian Salomo itu tidak bisa mengalahkan akan keindahan bunga yang muncul, berkembang satu hari saja dan kemudian besoknya layu gitu ya. Jadi dibuat ekstrim begitu, supaya sadar, kamu tuh jangan mikiri, kamu tuh kan anak Bapa surgawi, kamu tuh kan milik kepunyaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi fokusmu jangan ke sana. Tapi manusia kan pasti, saudaraku ya, pasti bekerja, cari nafkah, itu fokusnya itu ke sana. Dan tidak keliru kita rajin bekerja, itu juga petunjuk firman Tuhan mengarah ke sana. Jadi orang yang malas, yang nggak mau kerja, jangan makan, itu ada ayatnya. Namun demikian iman kita dan seluruh energi kita, fokus kita itu jangan ke sana. Itu yang Tuhan mau ajarkan. Maka dari itu, ketika sampai pada ayat yang ke-33 tadi, Tuhan Yesus ajarkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya itu yang dicari oleh manusia-manusia kebanyakan itu akan ditambahkan padamu, itu janji. Jadi fokusnya adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa, saudaraku? Nah, definisi menurut firman Tuhan ya, dalam
Roma 14 ayat 17 jelas. Kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, bukan soal yang jasmania, bukan. Ya, kalau kita zaman sekarang mungkin makan minum nggak jadi masalah, pakaian pun juga nggak jadi masalah. Tetapi masalah menjadi lebih lagi karena mengejar kemewahan, mengejar akan kekayaan. Saudaraku, kerajaan Allah bukan soal itu, bukan soal-soal yang sementara. Tapi kerajaan Allah itu dikatakan di dalam Roma 14 ayat 17 tadi adalah kebenaran. Apakah kita mengejar kebenaran? Ini tanda tanya yang harus berlaku bagi kita setiap hari. Apakah hari ini aku benar-benar mencari kebenaran? Kebenaran kita temukan dalam firman-Nya. Hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan, ini kebenaran. Ya, jadi kita ini mengejar kebenaran, yaitu firman Tuhan, itu kebenaran. Hidup benar, apakah aku sudah hidup benar? Masih adakah hal-hal yang keliru di dalam hidupku yang tidak match, tidak cocok dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki? Nah, ini kebenaran. Kemudian damai sejahtera. Saudara, mestinya kita ini justru tanda kutip berkhawatir. Kita ini jadi gelisah kalau tidak ada damai sejahtera yang dari sorga. Jangan cari damai sejahtera justru di bumi. Kalau aku punya harta yang banyak, amanlah jiwaku, begitu ya. Kemudian Tuhan berkata, orang bodoh, kamu nggak tahu malam ini nyawamu dicabut. Jadi buat apa kamu mendapat seluruh dunia ini tapi kamu kehilangan yang esensi. Jadi fokus kepada bukan hal-hal yang sementara. Damai sejahtera kita adalah ketika Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan hadir dalam hidup kita. Hadiratnya itu ada, itu membawa damai sejahtera, saudaraku. Damai sejahtera. Jadi kalau kehilangan damai sejahtera itu, ya karena damai sejahtera surgawi itu, kita harus segera mencarinya. Seperti halnya kita mencari kebenaran tadi. Kemudian yang ketiga adalah sukacita dalam Roh Kudus. Saudaraku, acap kali dalam kehidupan kita sudah jadi orang Kristen, sudah jadi anak Tuhan, sudah diberkati. Kurangnya apa? Nggak ada kurang, tapi kita kehilangan sukacita Roh Kudus. Kita perlu bertobat, tersungkur di bawah kaki Tuhan dan minta, Tuhan, aku nggak mau kehilangan sukacita dalam Roh-Mu. Itu saudaraku yang harusnya kita kejar. Sekaliannya, ya kesuksesan, keberhasilan, ya termasuk materi apa, itu semua tambahan bonus. Jangan salah fokus. Fokusnya adalah kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah di dalam 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan adalah kuasa yang benar-benar hadir dalam hidup kita, kuasa atas dosa, kuasa yang benar-benar menyertai kita, yakin bahwa roh yang ada di dalamku lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Nah, itu saudaraku yang seharusnya kita kejar, kita cari. Seek ye first the kingdom of God, ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jangan salah fokus alias salfok. Ada lagi saudaraku. Ini saya tunjukkan 2 saja ya tentang salfok ini ya. Kita lihat di dalam Yohanes saudaraku ya. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ini juga ayat terkenal. Yohanes 14. Maaf ini. Ya, ayat 1 sampai 3, saya akan bacakan, saudaraku. Rumah Bapa, ini adalah kata-kata penghiburan dari Tuhan Yesus karena dia akan segera naik ke kayu salib. Murid-murid semua gelisah, semua khawatir, semua takut, seperti anak ayam kehilangan induk begitu ya. Mereka gelisah, Tuhan menghibur dengan kalimat ini. Ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Jadi jangan gelisah.
Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Ini janji Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, yaitu peristiwa yang kita peringati dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Dan inilah janjinya. Dia pergi meninggalkan murid-murid itu untuk menyediakan tempat bagi kita, umatnya, murid-muridnya, orang-orang yang dikasihinya, umat tebusannya. Dia menyediakan tempat bagi kita. Nah, sekarang ayat 3, saudaraku, ini fokus kita ke ayat 3 ya, supaya kita nanti tidak salfok di sini ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, wah ini kita bayangannya aku punya tempat di surga yang disediakan oleh Tuhan, begitu ya. Aku akan datang kembali, puji Tuhan. Inilah janji kedatangan dari Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang kita percaya nggak akan lama lagi. Dia akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi kita ini akan dibawa. Nah, ini peristiwa rapture atau pengangkatan. Atau kalau kita sudah mati, kita akan dibangkitkan dan kemudian kita akan diangkat ya. Jadi kita akan dibawa ke tempatnya Tuhan Yesus. Ya, pegang ya, ke tempatku kata Tuhan, berarti tempatnya Tuhan Yesus. Nah, kalimat terakhir ini yang saya ingin garis bawahi supaya Anda, kita semua, anak-anak Tuhan tidak salfok, tidak salah fokus. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi rumah di sorga seindah apa, sebagus apa, yang penting apa saudaraku? Yang penting ada Tuhan Yesus. Di mana aku berada, kamu juga berada. Jadi kalau ditanya kita ini mencari kerajaan Allah seperti tadi ya, yang pertama tadi, oke, tujuannya apa? Ya nanti kalau aku selesai dengan tugas di bumi, aku akan pulang ke rumahku yang indah yang dibuat Tuhan di sana. Nah, kalau rumahnya indah, bagus, tapi Tuhan Yesus nggak ada di situ, buat apa, saudaraku? Makanya saya ingin Anda semua tidak salah fokus. Tujuan kita pada akhirnya adalah menyatu dengan Dia. Menjadi satu dengan Dia dan tak terpisahkan selama-lamanya. Tinggal di tempat di mana Dia berada. Jadi sorga itu sebetulnya ya tempat di mana Tuhan Yesus ada, gitu aja. Ya memang ada gambaran keindahan sorga, itu oke-oke saja, kita percaya. Ada kesaksian-kesaksian orang dibawa ke surga, ngelihat rumahnya bagus, puji Tuhan, saudaraku. Saya juga pengen satu hari nanti saya sebelum benar-benar saya pulang ke surga, saya dipertunjukkan atau diberitahu supaya Tuhan itu kasih tahu ini loh rumahmu gitu ya. Saya juga pengen gitu ya, seindah apa sih Tuhan gitu. Pasti seindah-indahnya rumah di bumi ini, istana raja-raja manapun, nggak ada yang menandingi rumah di surga. Tetapi saudaraku, saya nggak mau salah fokus. Yang penting ada Tuhanku, Yesusku di situ. Udah, itu aja. Karena saya nggak mau salah fokus. Nggak mau yang di bumi ya dia meninggalkan pikirannya di surga, tapi cara berpikirnya, pola pikirnya, tempat yang indah, permai yang lebih indah dari yang di bumi ini. Aku nggak mau rumah yang di bumi, aku pengen rumah yang di surga yang jauh lebih indah. Jangan begitu cara berpikirnya. Itu jadi indah karena ada Tuhan Yesus. Sudah, begitu aja. Kalau saudara ekstrim, saya tanya, rumah Anda jelek tetapi ada Yesus, atau rumah Anda bagus tapi nggak ada Tuhan Yesus? Nah, ini kan kata-kata ekstrim saja. Tapi ini perlu kita miliki pengertian semacam ini.
jangan salah fokus alias salfok. Paham saudaraku ya? Jadi kalau aku nanti selesai tugas di bumi, aku akan pulang kepada Dia. Tempatnya Dia sediakan, tapi yang penting itu tempat di mana Dia berada. Aku pun berada bersama dengan Dia selama-lamanya. Jangan salfok. Tuhan Yesus memberkati.